Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang bergenre thriller horor berjudul The Other Lamb. Mau tahu keseruannya seperti apa? Mari kita ikuti ceritanya. Film ini bercerita mengenai kultus atau kepercayaan di mana kita hanya akan melihat anak-anak perempuan dan wanita. Mereka tinggal di dalam hutan dan pegunungan yang jauh dari pedesaan. Mereka hanya memiliki satu orang laki-laki yang bernama Shepard. Dia adalah pemimpin kelompok tersebut. Semua orang mengikuti instruksinya. Shepard telah membagi semua wanita menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari istri-istrinya yang biasa memakai baju merah, dan yang kedua terdiri dari anak-anak perempuannya yang biasa memakai baju biru. Semua istri Shepard biasanya mengikuti instruksinya secara membabi buta. Sebenarnya Shepard telah menyelamatkan semua wanita tersebut dari kehidupan buruk mereka dan dia telah memberi mereka kesempatan untuk tinggal bersamanya. Semua wanita mulai menganggap Shepard sebagai Tuhan bagi mereka. Di tempat lain, putri Shepard yang bernama Stella tengah memikirkan ibunya yang mana telah mati pada saat melahirkannya. Di antara semua putrinya, Shepard paling menyukai Stella karena dia secantik ibunya. Shepard juga telah membuat banyak aturan untuk semua wanita dalam kelompoknya. Salah satunya, jika seseorang jatuh sakit, maka tidak boleh dibawa ke rumah sakit, melainkan diberikan pengobatan di hutan. Mereka yang sakit harus mengisolasikan diri mereka dan tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, karena pada masa itu, menurut Shepard, wanita menjadi tidak suci dan diharuskan tidak berinteraksi dengan yang lain. Di tempat tersebut, ada dua orang wanita yang dikurung oleh Shepard dan dijauhkan dari anggota kelompok yang lain. Salah satunya karena sakit. Menurut Shepard, wanita itu telah mendapatkan kutukan. Wanita kedua bernama Sarah. Ia tidak menderita penyakit apapun, akan tetapi dia menolak untuk mengikuti beberapa aturan yang dibuatnya. Itu sebabnya Shepard memisahkan mereka dari kelompok. Semua gadis dan wanita juga membenci mereka karena mereka tidak mematuhi Shepard. Meskipun begitu, karena keduanya bagian dari kelompok, Shepard tetap mengirimi mereka makanan secara teratur. Keesokan harinya, ketika Stella tengah mengembalakan kawanan domba dan kambingnya, dia mengalami menstruasi pertama. Melihat darah di jari-jarinya, dia mulai berteriak dan dengan sangat frustasi, dia membunuh seekor domba. Ketika dia kembali ke rumah di malam hari, dia tidak memberitahu siapapun tentang menstruasinya. Ia percaya jika ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya, ia akan dipisahkan dari kelompok. Ia mengatakan kepada Shepard bahwa seekor anjing telah membunuh domba gembalanya. Shepard tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan dia pergi. Shepard tidak mengetahui tentang menstruasi yang dialami Stella sampai sekarang dan ia sangat mempercayai Stella. Itu sebabnya dia tidak mencurigai apapun pada Stella. Pada malam harinya, petugas polisi datang menemui Shepard dan memintanya untuk segera pergi karena sebenarnya Shepard dan kelompoknya hidup secara ilegal dengan kelompoknya di dalam hutan. Para petugas telah memperingatkannya bahwa mereka akan ditangkap jika mereka tidak pergi dari sana. Karena Shepard tidak punya pilihan lain, dia mengatakan kepada para istri-istrinya bahwa mereka semua harus pergi dari sini, karena dunia yang kejam tidak mengizinkan mereka untuk hidup dalam damai. Atas instruksinya, semua istri dan anak perempuannya mengemasi tas mereka dan pergi mencari tempat lain yang baru untuk hidup. Semua wanita sangat bersemangat. Di sisi lain, Stella terlihat sedang memikirkan suatu. Malam sebelumnya ia telah mendengar pembicaraan antara Shepard dengan petugas polisi. Stella mulai ragu dengan apa yang dikatakan oleh Shepard. Pencarian tempat tinggal baru mereka terus dilakukan. Mereka terus berjalan kaki mencari tempat yang dirasa nyaman. Pada malam harinya, mereka memutuskan untuk tidur di dalam tenda. Di tengah malam, Stella mengalami mimpi buruk di mana ia melihat Shepard sebagai seseorang yang jahat. Ia percaya bahwa mungkin itu semua karena menstruasinya. Keesokan harinya, saat mereka bersama tengah berjalan, Shepard melihat sebuah rumah tua di mana tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Tetapi Shepard menolak untuk tinggal di rumah itu, karena dia percaya tinggal di rumah orang lain bertentangan dengan aturannya. Oleh karena itu, mereka tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda. Pada malam itu, saudara perempuan Stella mengetahui tentang menstruasinya. Mereka memberitahu Shepard dan Shepard pun memisahkannya dari kelompok. Stella pun melanjutkan perjalanan bersama Sarah. Mereka berbicara dan Stella mulai bertanya padanya. Apakah kamu tidak ingin mematuhi aturan Shepard? Mengapa kamu tidak pergi saja dari sini? Sarah pun mengatakan bahwa ia tidak punya tempat tinggal lain. Kemana ia harus pergi? Di sana, Sarah menceritakan pada Stella kebenaran tentang kematian ibunya. Ia mengatakan bahwa ibu Stella sebenarnya tidak mati karena dia melahirkannya, melainkan karena terkena infeksi. Semua orang ingin membawanya ke rumah sakit, akan tetapi karena aturan bodoh yang dibuat Shepard, ia dikirim dan diisolasi ke dalam hutan. Akhirnya, ia meninggal karena terkena infeksi.
Shepard memang terlihat tidak bersalah dari luar, tetapi dia sangat jahat dari dalam. Sarah juga mengatakan bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Shepard. Karena itulah ia dipisahkan dari kelompok dan menggunakan berbagai macam alasan. Sampai ia tidak bisa menunjukkan siapa Shepard sebenarnya kepada semua orang. Setelah mendengarkan Sarah, keraguan Stella tentang Shepard berubah menjadi konfirmasi. Keesokan harinya, ketika Stella tengah mencari tempat tinggal barunya, Stella melihat sebuah mobil mendekatinya. Ia merasa tengah duduk di dalam mobil tersebut seperti remaja normal lainnya. Ia membayangkan kehidupan normal yang jauh berbeda dari kelompoknya. Imajinasinya terhenti oleh teriakan salah satu anggota kelompok yang bernama Adriel, di mana ternyata ia tengah hamil. Ia merasakan kesakitan yang hebat karena terus berjalan dalam kondisi hamil. Tidak ada rumah sakit di sekitar tempat itu. Persalinan harus dilakukan segera di sana. Dalam kondisi prematur, bayinya selamat, sedangkan Adriel meninggal. Shepard tampaknya tidak terganggu dengan kematian istrinya. Ia berencana untuk meninggalkan tempat itu setelah melakukan pemakaman istrinya. Sarah menjadi sangat marah melihat itu semua. Ia mulai menyalahkan Shepard atas kematian Adriel, tetapi Shepard mengabaikannya. Kemudian Sarah membawa putra Adriel bersamanya dan pergi meninggalkan kelompok. Adriel telah melahirkan seorang anak laki-laki dan dalam kultus Shepard tidak ada tempat untuk laki-laki. Sarah juga meminta Stella untuk menyelamatkan saudara perempuannya yang lain dari Shepard karena Shepard bukanlah pria yang baik. Semua wanita sangat kelelahan karena terus berjalan. Oleh karena itu, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Shepard merasa bahwa ia telah berjalan ke arah yang salah. Sementara itu, putrinya yang bernama Tamar mengatakan bahwa kita harus pergi ke arah lain. Setelah mendengarkannya, Shepard berpikir bahwa Tamar mulai mencoba menjadi pemimpin. Shepard yang merasa tak terima mulai memukuli Tamar. Stella dan semua orang melihat semua itu, tetapi tidak ada yang datang untuk membantu Tamar. Setelah berjalan selama berhari-hari, akhirnya mereka sampai pada sebuah lembah di dekat danau. Shepard mulai membandingkan dan memurnikan semua wanita satu persatu di danau tersebut. Setelah makan malam, mereka semua pergi tidur ke dalam tenda. Pada saat yang sama, Shepard memanggil Stella ke dalam tendanya, dan dia berkata bahwa kamu benar-benar mirip dengan ibumu. Shepard mencoba untuk menyetubuhi Stella, namun Stella yang memberontak membuat Shepard akhirnya meninggalkannya. Setelah itu, Stella membayangkan akan membunuh Shepard dengan bantuan saudara perempuannya. Ia pergi ke setiap tenda satu persatu dan memberitahu kepada mereka tentang siapa Shepard sebenarnya, dan mereka pun percaya. Keesokan harinya, ketika Stella dan saudara perempuannya terbangun, mereka melihat ibu mereka tidak bersama dengan mereka lagi. Mereka mulai khawatir dan pergi mencari ibu mereka sampai di dekat danau. Terlihat Shepard tengah duduk di tepi danau. Istri-istrinya terlihat berbaring di sampingnya. Ketika Stella dan saudara perempuannya bertanya tentang ibu mereka, Shepard berkata bahwa ia telah mengirim mereka ke surga. Shepard menambahkan bahwa kalian semua akan mengambil tempat mereka dan akan menjadi istrinya, sehingga ia bisa mengirim mereka nantinya ke surga pada saatnya tiba. Itu berarti Shepard ingin menjadikan putri-putrinya sebagai istrinya. Shepard juga mengatakan akan menjadikan Stella sebagai istri favoritnya, tetapi Stella menolak. Shepard pun terlihat marah dan menampar Stella. Di sini Stella pun juga marah padanya dan menamparnya sebagai balasan. Stella tahu betul bahwa Shepard telah membunuh ibu mereka dengan menenggelamkannya ke dalam danau. Pada scene berikutnya diperlihatkan dua petugas polisi melihat mayat-mayat istri Shepard yang mengambang di dekat danau. Shepard telah membunuh mereka dengan kejam. Sementara itu, mereka juga menemukan mayat Shepard yang berada di hutan. Stella dan saudara perempuannya ternyata telah membunuhnya, yang berarti Stella telah membuatnya membayar untuk apa yang telah ia lakukan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!